Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wa qala Allah ta'ala ara'aytum alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yuhibbul yatim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada takmir dan musalla seluruhnya pada tingkat RT dan RW 8, kepada Bapak RT dan RW yang terhormat, kepada Bapak Haji Hadi Purnomo yang moga-moga Allah memberikan beliau selalu sehat. Amin, amin. Dan kepada Bapak Karjono, Bapak Suprapto, Bapak Supangat, Bapak Agung dan Bapak Solikin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kepada saudara seperjuangan yaitu Gus Saiful dan Ustadz Rusdi, moga-moga keduanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan banyaknya yang hadir di masjid ini, insya Allah bisa istiqomah juga hadir melaksanakan sholat. Amin. Ya, ibu-ibu ya, jangan waktu santunan toh ke masjid lah. Ya, moga-moga nanti subuh seramai ini yang melakukan. Amin, amin. Saya ngadep sini aja, oleh sini tidak ada orang. Jadi saya ceramah ngadep sini aja lah. Oleh bapak-bapak senang mojo. Di sini tidak ada orang, saya kayak ngomong sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya lihat orang membagikan santunan kepada anak yatim. Ini menunjukkan bahwasannya hati masyarakat RW 8 ini semuanya lembut-lembut. Amin. Sebab apa? Suatu saat seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Ada sebagian riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya ambil satu riwayat saja. Dikatakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbihi. Datang kepada baginda Rasulullah SAW seseorang yang mengeluh tentang kerasnya hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini tempatnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan cahaya iman. Hati ini tempat Allah meletakkan kekuatan iman. Hati ini tempatnya Allah meletakkan kasih sayang. Hati ini tempatnya Allah meletakkan rahasia-rahasianya Allah. Tapi jika hati ini keras, maka apa yang Allah berikan dia tidak mempan. Dengan punya batu yang begitu kuat, masa jenengan siram kayak apa, ya saat itu toh basah tapi maling kering, tidak ada manfaatnya. Atau kalau jenengan nyiram sesuatu di batu yang licin, apapun yang diletakkan di batu yang licin itu pasti jatuh. Kenapa? Karena keras. Lah, tapi nek jenengan memberikan sesuatu pada sesuatu, meletakkan sesuatu pada benda yang lunak, maka dia nyerap. Jenengan taruh air di kabus yang dibuat kasur itu busa. Jenengan taruh air di busa, maka busa akan menyerapnya. Kenapa busa bisa menyerap? Karena busa itu lunak. Lah, hati ini kalau keras tidak akan ada manfaatnya. Maksud jenengan baca Al-Quran setiap hari yang mental, maksudnya sampai didoakan sama siapapun mental. Lah sahabat ini mengeluh kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa hati saya ini keras?
setiap dengar Al-Quran yang tidak mempan, setiap mau beristighfar koyo-koyo sulit mau taubat, dinasehati sama orang yang mukong. Lah bagaimana supaya hati ini lunak? Baginda Rasulullah SAW mengatakan, atuhibba an yalimu qalbuka wa tudraka hajataka, bagian hajatuka. Mengatakan baginda Rasulullah SAW mengatakan, apa sampai mau saya kasih satu amalan yang mana jika jenengan ngamalin maka hati jenengan akan lunak, plus ditambah sama Rasulullah hajat jenengan akan dikabulkan, akan terkabulkan. Hajat kita banyak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hajat dunia, hajat akhirat, macam-macam. Apa amalan yang bisa melunakkan hati dan bisa menyebabkan hajat kita terkabulkan? Pertama, katanya Rasulullah SAW, karena tema kita kan nyantuni anak yatim, saya lebih fokus kepada pembahasan anak yatim, dan nanti masjid sedikit kita serempet-serempet. Katanya baginda Rasulullah SAW, satu amalannya, irhamil yatim, ulas kasihlah kepada anak yatim, jangan bengis-bengis. Nek sama anak yatim jangan juahat. Mungkin kita tidak jahat, kita tidak memukulnya, tapi ada kalanya kita mengambil hak-hak mereka. Makanya baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Diapakan anak yatim ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul islahul lahum khair. Katakan, berbuat baik kepada mereka itulah yang terbaik. Jangan sakiti mereka, jangan ambil harta mereka, ya, jangan mengambil hak-hak mereka. Makanya dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kalian siapa orang berdusta di dalam agama? Allah langsung memberikan jawaban. Fadzalikal ladzi yad'un, itulah mereka yang menghadri anak yatim, yang berbuat jahat kepada anak yatim, yang mengambil harta anak yatim, yang mengambil hak-haknya anak yatim. Lawan katanya, orang yang jujur dalam agama, merekalah orang yang memperhatikan haknya anak yatim. Punyalah sifat ulas kasih kepada anak yatim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi Anda menyantuni anak yatim itu sifatnya sementara, karena jenengan suka dengar ya motivasi, suka mendengar para kiai, para penceramah berbicara tentang Asyura, di antara amalan dalam Asyura nyantuni anak yatim, ya bagus jenengan nyantuni tadi, tapi lebih bagus lagi besok dan selanjutnya ya disantuni juga. Karena anak hidupnya anak yatim tidak malam ini toh, ya besok hidup dan selanjutnya hidup. Maka dengan demikian, carilah satu amalan yang menyebabkan rumah jenengan diturunkan rahmatnya Allah. Apa amalan itu? Katanya Rasulullah SAW, bahwasannya jika di dalam rumah ada anak yatim yang dihormati dan disantuni, maka rumah itu tidak akan diazab oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang ini saya mau apa? Mau ngelelang mobil. Andai ya, saya belum punya. Andai saya bawa mobil Pajero, saya Pajero tahun 2022, tak lelang dengan harga 10 juta, beli enggak? Beli. Pajero 2022, harga 10 juta, beli enggak? Sekarang saya mau lelang surga. Mau beli surga enggak? Berapa? Enggak mau beli surga. Saya mau lelang surga dengan harga gratis, dengan harga murah, mau enggak? Oh. Saya lelang anak yatim tadi. Siapa yang mau siap menanggung kebutuhannya anak yatim tadi? Ini anak yatim yang berdiri tadi itu punya kebutuhan hari esok dan selanjutnya. Mereka butuh sekolah, mereka butuh makan, mereka mungkin mau pondok. Maka dengan demikian keluar dari sini anak-anak yatim tadi itu lacaan. Di mana rumahnya, apa kebutuhannya? Ngomong
nanti anak jenengan naik sekolah saya harus nanggung. Satu tok cukup. Ayo siapa yang beli surga? Mikir. Padahal murah. Anda jenengan nanggung satu bulan, mungkin uang jajannya semuanya paling 500.000. Ini yang ngerokok ini paling segitu harga rokoknya. Kalau jenengan ngerokok sehari 2 bungkus, ya, sehari 2 bungkus harga rokoknya, ya sekarang rokok berapa rokoknya? 20.000. Kalau 2 bungkus kan 40.000 kali 1 bulan berapa? 1.200.000 karuan mandek rokok jenengan ngopeni anak yatim kedua Anda dapat anak yatim 1.200.000 ngopeni anak yatim jenengan masuk surga. Pilih mana, mandek rokok atau ngopeni anak yatim? Jenengan akan jawab yang ngerokok plus ngopeni. Ibu nih Ya nggak apa-apa, yang penting ya sekarang anak yatim yang tadi berdiri itu memiliki kebutuhan yang lain. Syukur-syukur kalau pamannya sudah membiayakan, syukur-syukur. Tapi jika di antara mereka ada yang membutuhkan, Anda cari satu saja amalan Anda. Jangan banyak-banyak. Satu, cari anak yatim yang paling membutuhkan, ngomong sama keluarganya. Anak jenengan jangan taruh di panti asuhan. Gara izin. Masa RW 8 ada anak yatim ditaruh di panti asuhan. Yang izin lah kampung jenengan. Jika ada anak kampung ini ditaruh di panti asuhan, orang akan mengatakan 1 RW 8 medik. RW 8 nggak punya hati. Boleh ada anak yatim ditaruh di panti asuhan, berarti masyarakatnya sudah tidak peduli dengan anak yatim. Saja kalau dipakai ilmu ini tutup panti asuhan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tutup. Kan panti asuhan ini kan hanya menampung. Anda tutup nggak masalah. Saya pengasuh panti asuhan. Saya tidak punya pondok pesantren. Saya pengasuh panti asuhan. Saya ngasuh anak yatim. Saya ngasuh orang tidak mampu. Tapi saya tidak butuh murid. Kalau bisa kenaikannya tak suruh pulang anak-anak itu. Kenapa? Supaya masyarakatnya memperhatikan mereka. Yang wajib memperhatikan mereka keluarganya dan masyarakat setempat. Jadi mulai malam hari ini ibu-ibu yang tadi nyantuni itu atau bapak-bapak yang memandang ngerokok ya, maka perhatikanlah anak yatim. Mungkin jenengan tidak mampu semuanya, bilang bajunya tok tak tanggung. Satu bilang sekolahannya tok tak tanggung. Apalagi kalau ada anak yatim mau mondok, plus kalau anak itu jadi kiai, jenengan akan didoakan sampai jenengan meninggal dunia, sampai ketemu dengan Allah. Anak itu akan terus mendoakan jenengan. Anak kandung sendiri belum tentu mendoakan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasianya hati ini menjadi lunak dan hajat kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, berhati-hati, ulas kasihlah kepada anak ya. Kedua, wamsah ra'sahu, usaplah kepala anak yatim. Tapi usap ini bukan bondong usap toh. Gue jenengan capek-capek manggil anak yatim, sak mobil ya disuruh ke rumah jenengan, diusap tuh suruh pulang, terus mobilnya yang bayar anak yatim, kualat jenengan. Wis capek-capek anak yatim diundang, yo sak kampung semua tahu, si fulan ngundang anak yatim sak bis, sampai rumah mek dilus tok suruh pulang, bisnya yang bayar anak yatim, kualat jenengan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mengusap itu satu, pertama memang mengusap, kedua yang maksudnya mengusap memperhatikan. Bukan hanya ngusap tok terus pergi. Memang pertama, jenengan ingin menyantuni, usapan kepalanya. Nah, keutamaan mengusap kepala itu pahalanya juga sepanjang sejumlah rambut yang ada, semua kebaikan jenengan dapatkan. Cuma kalau anak yatim itu belum balik, sudah balik ya jangan diusap, ya dikawinkan saja, ya atau jenengan yang nikahi. Kalau memang sudah balik, kalau belum balik sunnah jenengan usap. Kalau sudah balik dirawat, carikan jodoh, jenengan dapat pahala sampai hari kiamat. Yang ketiga, katanya baginda Rasulullah SAW, yang ketiga adalah wa'at imhu
min ta'amika, dan berikanlah ia makan dari jenis makanan yang kamu makan. Makanan ini contoh, ngasih makan itu contoh. Begitu juga yang lainnya. Nek kasih pakaian, kasihlah pakaian selayaknya yang Anda memakainya. Tapi faktanya orang-orang sedekah ke anak yatim yang diberi pakaian bekas. Terus pakaian bekas bolong lagi. Harusnya kalau mau sedekah kepada anak yatim, berikanlah sesuatu yang terbaik yang Anda miliki, bahkan lebih baik dari yang Anda miliki. Mungkin saya tidak beli baju, saya hanya memiliki baju yang biasa. Kalau ngasih anak yatim lebih bagus dari yang saya pakai. Itu yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Memang contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, wa'inhu min ta'amika, dan berikanlah ia makan dari jenis makanan yang Anda makan. Makanan itu contoh, yang lainnya juga demikian. Jika ingin menyantuni anak yatim, berikanlah yang terbaik. Dengan demikian, katanya baginda Rasulullah SAW, jika Anda melakukan 3 perkara tersebut, maka hati Anda akan lunak dan hajat-hajat Anda akan terkabulkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika suatu saat hati Anda merasa keras, mau doa itu sulit, mau masuk masjid sulit, mau silaturahim sulit, dan semuanya sulit, maka carilah anak yatim, santuni anak yatim tersebut, Allah akan lunakkan hati Anda. Kemudian juga suatu saat Anda memiliki hajat, mungkin ada pekerjaan, mungkin ada urusan, memiliki kesulitan, cari anak yatim, bertawassullah dengan anak yatim tersebut. Semua insya Allah hati kita akan dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lain kali jika Anda menyantuni anak yatim, lihatlah di situ ada diri Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan saya dengan orang yang nyantuni anak yatim itu dekat? Kenapa? Karena siapapun yang nyantuni anak yatim itu koyok-koyok nyantuni saya. Kenapa koyok-koyok nyantuni saya? Karena saya juga yatim. Sehingga siapapun yang memperhatikan anak yatim seperti memperhatikan saya, dengan syarat jika Anda memperhatikannya karena Allah dan karena cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi nek nyantun itu diniati, bayangkan mungkin Rasulullah yang memerintahkan koyok-koyok jenengan itu ngapain Rasulullah. Rasulullah tidak butuh, kita yang butuh. Koyok-koyok kita memperhatikan Rasulullah, maka dengan demikian Anda tergolong oleh yang dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita lah nyantun itu karena ikut-ikutan tonggo lah. Nggak tahu ibu-ibu itu nyantun itu karena memang cinta sama Rasulullah atau karena malu sama tetangganya, wallahu alam. Maka dengan demikian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama ketika ketemu anak yatim itu selalu dicium keningnya. Ya, belum balik. Nah, sudah balik beda lagi. Setiap ketemu anak yatim dicium keningnya, dicium tangannya, dikasih duit. Ditanya sama muridnya, kenapa jenengan memperlakukan anak yatim? Katanya, saya melihat diri Rasulullah pada anak yatim tersebut. Nah, kita belum sampai gitu, pandangan kita belum sampai di sini, tapi minimal iman kita bisa mendorong kita bahwasanya ketika kita menyantuni anak yatim, lakukanlah itu karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bayangkan kalau anak yatim itu adalah anak jenengan. Nah, misalnya ada perempuan ditinggal oleh suaminya, berarti perempuan itu janda, punya ngasuh anak yatim. Terus anak yatim itu diperhatikan sama seseorang. Kira-kira perempuan itu apa yang dilakukan? Kenek-kenek dia bilang, Pak, kawinlah sama saya demi anak saya. Kenapa? Karena memperhatikan anaknya. Atau begitu juga jika ada seorang suami ditinggal sama istrinya meninggal, kemudian ada orang baik nyantuni anak jenengan karena senangnya, nyawa Anda akan Anda berikan. Itu kita Pak, bagaimana Rasulullah? Kita yang punya sifat medit pun rela mengorbankan diri kita demi orang yang memperhatikan anak kita yang yatim.
Lantas jawabannya bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah layaklah akan memperhatikan, wajiblah akan memperhatikan umatnya yang memperhatikan anak-anak yatim. Maka dengan demikian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita jangan putus nyantuni anak yatim ya di hari Asyura. Memang punya kemuliaan dari sisi sebagian hadis, tapi kebanyakan hadis-hadis riwayat-riwayat yang ada nyantuni anak yatim itu tidak khusus di waktu Asyura saja, tapi setiap saat. Maka dengan demikian, keluar dari sini cari pertama keluarga Anda. Jujur yang hadir di sini saya yakin punya keluarga yatim, pasti punya. Ada keponakan, ada saudara, ya, ada yang lainnya. Kadang-kadang karena dendam kita tidak peduli dengan mereka. Kadang-kadang karena permusuhan kita tidak memperhatikan mereka. Haram. Sebaik apapun Anda kepada orang lain, tapi sama keluarga Anda tidak baik, tidak ada manfaatnya. Sehebat apapun jenengan ngasih saya sebagai seorang ustadz, jenengan ngasih saya masih miliaran, tapi ponakan jenengan yatim, jenengan tidak perhatikan, haram. Tidak ada manfaatnya. Perhatikan keluar dari sini, perhatikan keponakan jenengan, perhatikan keluarga jenengan. Kalau memang ada masalah, selesaikan masalah, maafkan semua orang, perhatikan mereka. Khususnya jika ada yang menitipkan anaknya ke panti asuhan, ambilin. Jangan di panti asuhan, saya yang membiayakan jenengan. Hebat jenengan. Berarti kampung ini kampung panti asuhan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara keutamaan orang yang memperhatikan anak yatim. Amalan yang selanjutnya, jika Anda memiliki masalah dan jika Anda memiliki hajat dan ingin lunak hatinya juga, kemanakah Anda pergi? Saya mau tanya nih ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau jenengan butuh duit, di kampung ini ada orang kaya, ya. Kemudian kira-kira jenengan kemana kalau butuh duit? Jenengan butuh banget sama pinjaman duit, kemana Anda pergi? Pasti Anda nyari orang kaya. Nggak mungkin Anda ke rumah orang kere ketemu kere, ya kere kuadrat, ya. Paling jenengan dikasih nasihat toh, ya. Jenengan datang ke rumah temenan kere, terus ngomong aku itu butuh duit ini. Paling jenengan dikasih saran toh, sing sabar. Tapi kalau datang ke rumah orang kaya, apalagi orang kaya itu dermawan, pasti Anda akan minimal dikasih pinjam uang. Maka dengan demikian, siapakah yang lebih mulia dibandingkan Allah? Tidak ada. Allah lebih mulia, Allah lebih rohman. Maka jika Anda membutuhkan sesuatu, datanglah ke rumah Allah. Ini masjid. Jika suatu saat Anda butuh sesuatu, datanglah ke rumah Allah, mintalah kepada Allah, hajat Anda tidak akan ditolak oleh Allah. Lebih bagus dibanding Anda datang kepada orang kaya. Orang kaya itu sebaik-baiknya orang kaya. Contohnya, saya orang kaya, saya loman, sebaik-baiknya saya, jenengan hari ini butuh duit, tak bantu. Besok jenengan butuh duit, tak bantu. Ketika kali butuh duit, lo sampai ini tidak kerja. Setiap bulan jenengan ke rumah saya kayak dinasnya. Sebaik-baiknya saya, pasti saya mengeluh. Tapi Allah tidak. Semakin Anda sering meminta bantuan kepada Allah, semakin Anda meminta hajat kepada Allah, Allah senang. Makanya syair mengatakan ya bunai Adam, la tatlub hajaka bani Adamah, fa innahu watlu billadhi babahu la yuhjabu. Wahai bani Adam, jangan pernah Anda sering-sering meminta hajat Anda kepada manusia, tapi mintalah kepada zat yang pintu kasih sayang, pintu kelomanannya tidak pernah tertutup. Wa bani Adam yaghdabu hina tatlubu, dan bani Adam, manusia itu marah kalau Anda sering minta. Sebaik-baiknya bani Adam, siapa saya mau tanya orang paling loman di kampung ini?
besok saya datangi. Mungkin besok jangan saya mintain duit, jangan bantu. Terus besok saya datang, jangan bantu. Ketiga kali saya datang, jenengan akan bilang, lo Beb sampai nggak kerja, Beb kok kesini setiap hari minta duitnya. Sebaik-baiknya Bani Adam, dia marah ketika Anda meminta, tapi wallahu yaghdabu hina tarakta du'aahu. Tapi sebaliknya Allah marah kalau Anda tidak minta. Allah sebaliknya, nek jenengan tidak minta, Allah marah. Makanya para ulama mengatakan alamat kecintaan Allah kepada manusia adalah digampangkan lisannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau senang sama hamba, disuruh terus meminta, terus digampangkan lisannya untuk minta berdoa. Karena Allah senang jika hambanya terus mengeluh dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian hendaknya jika Anda memiliki masalah, dan pasti kita punya masalah, jika Anda memiliki hajat dan pasti kita punya hajat, yang rajin datang ke rumah Allah, yang rajin nyambangi rumah Allah. Jangan sebutuhnya toh nek lagi ada hajat ke masjid kemudian dipenuh hajatnya hilang. Ya besok-besok Allah bakal bilang, lo kemarin jenengan kemana? Jenengan kok saya lihat datangin kalau ada hajat kok ya. Manusia aja marah digitukan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinlah mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga jika Anda mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan Asyura. Karena tadi ini Pak Hadi bilang Habib akan bahas tentang masjid, tentang apa santunan, tentang Asyura. Cik banyak kalau sekarang pembahasan ketiga tentang Asyura. Asyura memiliki makna bulan. Asyura juga memiliki makna hari. Asyura juga memiliki makna 10 hari pertama. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan wal fajri walayalil ashr. Allah bersumpah demi fajar dan demi hari-hari 10. Ulama berbeda pendapat, ulama tafsir tentang hari-hari 10. Mayoritas ulama mengarah kepada yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai datangnya Idul Adha. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan hari 10 itu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud dengan hari-hari ke-10 adalah 10 hari pertama di bulan Muharram seperti kita berada pada saat ini. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama menunjukkan bahwa hari ke-10 dari 3 bulan tersebut memiliki keutamaan. Lebih-lebih di hari 10-nya, di tanggal 10-nya memiliki keutamaan yang khusus yang besok kita akan masuk. Apa di antara keutamaannya hari tersebut? Bahwasanya di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan banyak para nabi-nabinya pada tanggal 10. Di antaranya yang terbesar adalah di dalam sejarah Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan kaumnya dari kejahatan bala tentara Fir'aun. Yang kedua, yang kejadian terbesar adalah Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir yang begitu besar. Karena besarnya keutamaan tersebut, maka satu amalan yang diminta oleh baginda Rasulullah SAW adalah berpuasa. Berpuasa di tanggal 10 adalah amalan yang paling afdol Anda lakukan karena Rasulullah SAW melakukannya. Dan juga Rasulullah sebenarnya juga meminta kita untuk puasa tanggal 9. Berarti tadi siang, wallahu alam dengan puasa atau tidak. Tapi jika Anda tidak puasa tadi, maka besok disunnahkan untuk berpuasa. Kemudian amalan kedua, Rasulullah SAW suila Rasulullah SAW an saumi Asyura. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya,
Apa sih keutamaannya puasa di tanggal 10 Muharram, yaitu Asyura? Katanya Rasulullah SAW, yukaffuru dzunubal sanah, dapat melebur dosa selama 1 tahun. Ada riwayat yang mengatakan sanatul madiyah, yaitu dosa tahun yang lalu. Berarti hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berlumur dengan dosa pada tahun yang lalu, maka gunakan hari esok untuk berpuasa. Amalan yang kedua adalah tausiah. Tausiatul rizki lil iyal, yaitu memperluas rezeki terhadap keluarga. Memperluas rezeki terhadap keluarga memang sebagian ada riwayat. Sebabnya riwayat tersebut adalah karena tanggal 10 Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir yang besar. Ketika Nabi Allah Nuh diselamatkan, pada hari itu Nabi Allah Nuh memasak dengan masakan yang begitu banyak dan membagikan masakan tersebut kepada keluarga-keluarga yang ada. Dari itu riwayat mengatakan, barang siapa yang memperluas rezekinya kepada keluarganya di tanggal 10, maka Allah akan memperluas rezekinya selama setahun. Ayo, siapa yang punya rezeki mampet, besok istrinya disenengin. Tapi Anda akan bertanya, lah, dari sisi lain kita disunahkan puasa, dari sisi lain kita disunahkan memperluas rezeki. Terus bagaimana caranya? Caranya puasa tetap Anda lakukan. Nah, terus memperluas rezekinya bagaimana? Ya mungkin besok Anda belikan istri Anda perhiasan, atau ya mungkin nanti waktu buka puasa Anda dengan menu yang lebih dibandingkan menu-menu yang lainnya. Itu artinya memperluas rezeki dan menggabungkan antara puasa dengan memperluas rezeki. Siapapun yang melakukan hal tersebut, hadisnya dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun memang hadis tentang puasa yang terkuat. Makanya jika Anda lihat orang-orang yang menyebarkan tentang amal-amalan di hari 10 tersebut, kebanyakan mereka hanya menganjurkan tentang puasa, karena memang riwayat tentang berpuasa tanggal 10 sangat kuat, dan sisanya hadisnya antara lemah dan tidak lemah. Begitulah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa amalan-amalan yang lainnya itu adalah anjuran para ulama. Di antaranya Anda menziarahi orang sakit, Anda berziarah kepada ulama, di antaranya Anda memotong kuku, di antaranya mandi, di antaranya yang lain-lain, memakai celak. Maka itu adalah amalan ulama. Boleh Anda lakukan jika Anda niat mengikuti ulama. Mengikuti ulama jauh lebih baik daripada mengikuti hawa nafsu kita. Maka amalan-amalan tersebut dapat dipertanggungjawabkan juga. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan memperhatikan anak yatim, moga-moga dengan berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga dengan mengamalkan beberapa amalan di bulan di tanggal 10 Asyura, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir adalah tentang tahun baru Islam. Kayaknya kepanjangan dia. Ismandet di sini ya. Insyaallah kita bahas tahun depan aja. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa di waktu, tempat, dan jumlah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang rokok-rokok, coba dimatikan rokoknya, kita doa bersama. Ya, mari mumpung kita berkumpul, kita kumpul di masjid Allah, kita kumpul sama anak yatim. Ya, kita niat di sini silaturahim sesama muslim. Niat di sini kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita datang di sini hadir majelis ilmu. Kita datang ke sini bersalawatan. Semua yang kita lakukan di malam hari ini adalah amalan-amalan baik. Sama-sama kita bertawasul dengan amalan baik itu. Moga-moga hajat kita dikabulkan. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan dengan mengamini dan hayati dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afatat daimah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
di rumahmu kami berkumpul pada malam hari ini. Di rumahmu kami berkumpul pada malam hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, di rumahmu pula kami berkumpul dengan ulama, kami berkumpul dengan anak yatim yang Engkau cintai. Ya Allah ya Tuhan kami, di tempat ini pula kami berzikir kepadamu, kami bersalawat kepada Nabi-Mu. Moga-moga dengan perkumpulan ini ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa anak-anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa orang tua kami, dosa istri kami, dosa suami kami, dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, ampunilah dosa mereka semua, dosa umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika suatu saat kami meninggal dunia, sebagaimana di malam hari ini kami memperhatikan anak yatim, jika suatu saat kami meninggal dunia, maka perhatikanlah anak-anak kami, maka perhatikanlah anak-anak kami, maka perhatikanlah anak-anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami yang masih sehat, lindungilah mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami yang telah meninggal dunia, ampunilah mereka. Ya Allah, jangan Engkau mengadab anak kami, jangan Engkau mengadab orang tua kami karena kesalahan-kesalahan mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, 1 tahun penuh yang lalu terlalu banyak dosa yang kami lakukan kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu banyak ibadah-ibadah yang kami tidak lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, hati kami keras, hati kami tidak dapat mendengar nasihat. Ya Allah ya Tuhan kami, setiap berzikir hati kami tidak luluh kepadamu. Maka di malam hari ini luluhkanlah hati kami, luluhkanlah kesombongan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lihatlah kami di malam hari ini dengan penuh kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, hajat kami banyak di dalam kehidupan dunia. Ya Allah, kami memiliki hajat di diri kami memiliki hajat kepada orang tua kami memiliki hajat di dalam pekerjaan kami. Maka kabulkanlah semua hajat-hajat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami, anak-anak kami, lindungilah mereka dari semua dosa-dosa. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada tempat yang kami menitipkan anak-anak kami kecuali kepadamu. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami titipkan istri kami titipkan suami kami titipkan saudara kami kepadamu. Maka lindungilah mereka, lindungi mereka dari kemaksiatan, lindungi mereka dari kejahatan, lindungi mereka dari semua godaan-godaan syaitan, manusia, jin ataupun yang lainnya. Ya Allah ya Tuhan kami, jika suatu saat Engkau memanggil kami, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, di tempat ini kami bertobat kepadamu, maka terimalah pertobatan kami, terimalah pertobatan kami, terimalah istighfar kami, terimalah istighfar kami, terimalah istighfar kami. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.